Hai Food Planner Indonesia. Kali ini kita mau belajar topik yang sangat menarik, yaitu standar operating procedure untuk proses inventory management. So, apa pentingnya topik kali ini? Tentunya Anda sebagai pengusaha harus mengetahui bagaimana kita bisa memanajemen atau mengatur inventory yang ada dalam perusahaan kita, khususnya dengan proses pengendalian daripada kecurangan yang ada dalam perusahaan kita. Ya, jadi hari ini kita belajar banyak sekali topik-topik menarik tentang bagaimana menata atau mengatur inventory supaya dapat lebih bermanfaat untuk perusahaan Anda. Oke, bersama saya kali ini Dedi Sidarta dari The Consulting Business Consultant. Welcome to my food discussion. Kali ini kita akan belajar mengenai 3 standar operating procedure, terutama terkait dengan inventory management. So, kali ini kita akan ada 3. Yang pertama kita akan belajar mengenai standar operating procedure untuk permintaan bahan sampai dengan proses produksi. Maksudnya adalah sampai proses untuk di kitchen seperti apa atau di bar seperti apa. Lalu kedua kita akan belajar mengenai SOP Central Kitchen, di mana mungkin kalau misalnya teman-teman Food Planner Indonesia memiliki banyak cabang daripada restoran yang dimiliki, so mungkin kita akan perlu membuat satu Central Kitchen. Maka kali ini saya juga akan mengajarkan bagaimana membuat SOP daripada Central Kitchen. Lalu yang ketiga kita akan belajar juga mengenai SOP Stock of None dan Adjustment. Karena yakin dan percaya di bisnis resto kita para Food Planner pasti juga memiliki kekurangan atau kelebihan daripada perhitungan bahan, dikarenakan waktu mungkin membuat resep ataupun waktu proses memasak ternyata ada kurang dan lebih, maka kita harus membuat namanya adjustment dan kita harus lakukan setiap berkala. So, hari ini juga akan saya ajarkan bagaimana membuat SOP Stock of None dan Adjustment yang benar. Ingin melakukan proses memasak, ya. Nah, setelah diambil, disimpan, otomatis buku stok harus diupdate setiap waktu. Apabila ada penambahan harus ditambah. Dan misal ternyata ada pengurangan di proses berikutnya, ya, ketika koki memproses memasak, maka dia akan mengambil barang dari gudang kitchen. So, otomatis waktu proses seperti ini, gudang kitchen akan melakukan pengurangan di buku stok yang ada. Setelah admin kitchen melakukan update buku stok, ya, di mana koki mengambil untuk melakukan proses masak dan admin kitchen harus melakukan update buku stok, maka harus setiap hari admin kitchen melakukan update bahan dan stok card yang ada di dalam gudang. Jadi kita harus lihat bahwa apakah barang yang ada di gudang kitchen dengan stok card yang ada sudah sama atau tidak. Dan ini harus dilakukan secara berkala. Kenapa hal ini penting dilakukan? Karena otomatis ketika kita berada di proses memasak, tidak mungkin kita bisa melakukan administratif yang dengan lebih cepat. Otomatis mungkin bisa langsung diambil atau apapun, koki memasak langsung mengambil. Nah, maka admin kitchen harus selalu mengupdate buku stoknya dan mengupdate barangnya apakah sudah benar atau tidak, ya. Nah, secara berkala bagian cost control akan menghitung pemakaian bahan dibandingkan dengan resep. Nah, ini kunci daripada kita membuat pengendalian di dalam proses produksi di kitchen. Ada baiknya ketika kita membuat satu resep, membuat satu menu masakan, Anda sebagai Food Planner Indonesia memiliki resep yang detail daripada setiap menu yang Anda miliki. Jadi Anda bisa mengetahui food cost yang dimiliki oleh setiap menu. Nah, dari food cost yang ada, Anda harus tugaskan kepada bagian cost control untuk bisa mengecek secara reguler apakah ternyata pemakaian bisa lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar, hati-hati para teman-teman para food planner, ya, hati-hati. Karena kenapa? Kalau seandainya lebih besar, berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan resep Anda kurang besar atau kurang kalibrasinya kurang pas gitu, ya. Lalu yang kedua bisa terjadi fraud yang ada di lapangan, ya. Tapi kalau lebih kecil, kemungkinan besar adalah mungkin resepnya kurang pas, ya.
Jadi Anda harus meminta untuk bagian cost control untuk menghitung pemakaian bahan dibandingkan dengan resep yang ada. Nah, ternyata waktu di lapangan kadang pun ada perbedaan lebih atau lebih besar atau lebih kurang. Nah, maka kita perlu ada toleransi. Kalau ternyata lebihnya terlalu banyak, maka bisa jadi fraud. Tapi kalau ternyata kita punya toleransi, contohlah misalnya 5-10% gitu ya, misalnya gitu ya. Ternyata itu wajar, maka kita boleh kasih kelonggaran apabila memang toleransinya tidak lebih daripada itu, maka approve. Tapi kalau lebih harus kita proses berikutnya, kita harus cari dan sebagainya gitu ya. Nah, toleransi tidak dapat diterima. Apabila toleransi tidak dapat diterima, maka cost control akan bebankan selisih ini kepada kitchen ya. Tapi kalau toleransi bisa diterima, maka proses bisa diselesaikan. Otomatis kita bisa menganggap proses produksi di dalam kitchen berjalan dengan baik. Ya, oke, di video kali ini sampai sini prosesnya sudah selesai. Di video berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana kita menata central kitchen yang baik dan benar. Oke, sekian materi kali ini mengenai standar operating procedure untuk proses inventory management. Semoga dapat diterapkan dan dapat mudah diaplikasikan oleh teman-teman food planner Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di fooddish.id di aplikasi teman-teman sekalian. Dan thank you for watching my Fooddish class.